Parlemen yang tadinya itu 15% dulu tuh ya, kemudian menjadi 20%, itu sekitar tahun 2013, itu SBY menggunakan uang panas kasus Bank Senturi. Apakah benar yang dikatakan Riza Ramli, Pak Bambang? Bahwa Pak Bambang menggunakan daripada dana Senturi seperti yang dikatakan oleh Riza Ramli ini? Wah, ini masalah serius loh, Pak. Asli ini masalah serius. Bapak jangan gambar aja. Ini omongan Riza Ramli ini kudu diklarifikasi, Pak. Partai Demokrat terus dituduh, dicurigai, bahkan difitnah. Seolah-olah ada kejahatan yang kami lakukan. Seolah-olah menerima aliran dana dari Bank Senturi. 10 tahun saya dan keluarga dan Demokrat menahan segala perasaan itu. Tahun 2009 itu ditemukan lah. Dan KPK mulai menyelidiki kasus ini dan nggak tanggung-tanggung. Kalau nggak salah tuh hampir 10 nama pejabat tinggi keseret dalam pusaran kasus skandal korupsi ini. Luar biasa. Kami belum akan sebut nama, itu yang pasti. Tapi kita pasti mencermati bagaimana peran dari masing-masing pihak tersebut. Apalagi kita juga harus mengklasifikasi antara perbuatan dan pihak-pihak yang terkait di FPJP. Ada persinggungan di sana, aktor-aktor yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Itu sedang kita cermati. Tapi kalau saya perhatikan secara hukum acara, kalau bagaimana nanti KPK? Kalau KPK menganggap ini satu hal yang merupakan dorongan secara positif dan ragu-ragu KPK-nya bisa menanya ke MA. Sebenarnya tanpa putusan itu pun sebenarnya kan KPK tidak pernah merasa atau mengendorse untuk tidak dilanjutkan. Tanpa putusan ini pun tanpa harus didorong-dorong oleh pengadilan putusan pra-pra kemarin, KPK masih firm di fungsinya untuk menindaklanjuti kasus Senturi ini. Daftar saksi korupsi meninggal, ada saksi kasus Hambalang dan Senturi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan banyak saksi kasus korupsi besar yang meninggal dunia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan SBY yang mengaku turun gunung karena adanya tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan adil. SBY juga mengklaim selama 10 tahun pemerintahnya tidak pernah melakukan kecurangan pemilu dan melakukan kebatilan. Hasto menilai pernyataan SBY yang menyebut selama 10 tahun pemerintahnya tidak pernah melakukan kecurangan pemilu adalah pernyataan yang tidak bijak. Menurut Hasto, pernyataan tersebut mudah untuk dipatahkan. Hasto menekankan PDIP menanggapi serius tuduhan SBY terhadap pemerintahan Presiden Jokowi bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil. Padahal, kata Hasto, kecurangan pemilu secara masif justru terjadi pada 2009 atau era pemerintahan SBY. Sejumlah saksi kasus dugaan korupsi diketahui meninggal dunia, tak hanya di masa pemerintahan SBY, seperti kasus Hambalang dan Senturi. Saksi kasus korupsi meninggal juga terjadi di era pemerintahan Jokowi. Terakhir, seorang PNS Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang ditemukan tewas terbakar di kawasan Pantai Marina, Semarang. Iwan ditemukan tewas terbakar pada 8 September 2022 atau sehari sebelum diperiksa atau dimintai keterangan oleh Polda Jateng terkait dugaan penyalahgunaan hibah lahan milik Perumahan Bukti Semarang Baru di Kecamatan Mijen kepada Pemkot Semarang. Berikut daftar saksi kasus korupsi yang meninggal dunia yang dirangkum Bari1.com dari berbagai sumber. Siti Kalimah Fajriah, mantan Deputi Gubernur 6 Bank Indonesia bidang pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah. Siti Kalimah Fajriah meninggal dunia pada Juni 2015. Siti Kalimah disebut merupakan saksi kunci kasus dana talangan atau bailout Bank Senturi yang ditaksir merugikan keuangan negara 7,4 triliun rupiah. Pada 2013 lalu, Siti didiagnosa menderita penyakit kerusakan otak akibat stroke yang dideritanya. Atas kondisi kesehatan itu, Siti Kalimah belum pernah diperiksa KPK sehingga meninggal dunia meski sempat diagendakan. Adapun koleganya Budi Mulya sudah divonis 15 tahun penjara. Budi dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan nomor UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mucayat, mantan Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Mucayat meninggal dunia karena penyakit stroke
pada Juni 2014. Mucayat merupakan saksi kasus korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan, pendidikan dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Rizal Malarangeng menyebut Mucayat meloloskan adikarya menjadi pelaksana proyek Hambalang senilai 2,5 triliun rupiah. Mucayat menjadi saksi keempat dalam kasus Hambalang yang meninggal dunia. Ikutan Sinulingga. Sebelum Mucayat, saksi kasus Hambalang lainnya Ikutan Sinulingga yang merupakan mantan Direktur Operasi PT Wijaya Karya meninggal dunia pada 26 November 2013. Ikutan meninggal setelah jatuh dari jembatan penyeberangan orang di dekat kantornya di Jalan Dipanjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Selain itu, terdapat saksi Hambalang bernama Arif Gunawan alias Arif Gundul yang meninggal mendadak pada akhir 2012 yang dimakamkan di Yogyakarta. Kemudian ada Asep Wibowo, Direktur Utama PT Metapora Solusi Global yang sakit terserang stroke. Johannes Marlim. Selain kasus Hambalang, kasus korupsi yang juga saksinya meninggal dunia adalah kasus EKTP yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Salah satunya pengusaha Johannes Marlim yang meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Johannes Marlim disebut tewas bunuh diri dengan menembakkan senjata api ke kepalanya. Johannes dan perusahaannya Biomorph Lone Mauritius menggarap proyek EKTP sebagai pemasok Automated Fingerprint Identification System merek L1. Tak hanya itu, Johannes juga disebut sebagai pihak yang menyediakan dana untuk dibagikan kepada sejumlah anggota DPR. Sebelum Johannes Marlim, terdapat dua saksi korupsi EKTP lainnya yang meninggal dunia. Ignatius Mulyono, politikus Partai Demokrat Majen TNI Ignatius Mulyono meninggal dunia karena penyakit jantung di Rumah Sakit Medistra, Jakarta pada Desember 2015. Dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Ignatius Mulyono yang merupakan mantan anggota Komisi 2 DPR itu diduga turut menerima aliran dana terkait korupsi EKTP. Mustoko Weni meninggal di Rumah Sakit Elizabeth, Semarang, Jawa Tengah pada 18 Juni 2010. Surat dakwaan Imron dan Sugiharto juga menyebut nama Mustoko Weni sebagai salah seorang anggota DPR yang diduga menerima uang EKTP. Namun, Mustoko Weni meninggal dunia sebelum KPK meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyidikan, yakni pada April 2014. Ferien alias Suhardi meninggal menjadi salah satu saksi penting dalam kasus cek pelawat 24 miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR. Namun Ferien yang disebut mengetahui asal-usul cek pelawat kepada anggota DPR meninggal dunia pada 2007 atau 3 tahun sebelum kasus itu disidik. Ferien meninggal dunia pada 2007 silam sebelum kasus tersebut terungkap 3 tahun kemudian. Ia disebut menjadi saksi kunci lantaran dianggap mengetahui asal-usul pemberian cek pelawat kepada puluhan anggota DPR periode 1999 sampai 2004. Deden Deni, pengendali PT Aero Citra Cargo. Deden Deni merupakan salah satu saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor bening lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Deden Deni meninggal dunia pada 31 Desember 2020 lalu. Pihak keluarga menyebut Deden Deni meninggal karena penyakit komplikasi. Selain sebagai pengendali PT ACK, Deden disebut sebagai Direktur PT Perishable Logistik Indonesia. Deden sempat diamankan dan diperiksa tim Satgas KPK saat OTT pada 2005 November lalu. Selain itu, Deden pernah diperiksa tim penyidik pada Senin 12 Juni 2020 lalu. Saat itu tim penyidik mendalami aktivitas PT ACK dalam pengajuan izin ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, Deden juga sempat dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terkait penyidikan kasus ini.